Oke, selamat malam semuanya. What's up? Mungkin di malam ini gue bakal bahas Prenjon ya. Ya di podcast gue yang kedua gitu ya. Gue sedang belajar bikin podcast, jadi maaf gitu kalau ada tutur kata yang salah. Mungkin kalian itu tidak asing lagi dengan kata Prenjon gitu ya. Apa itu Prenjon kak? Ini kak, aku gak tahu lah apa itu Prenjon. Tapi kita bakal kupas apa itu Prenjon gitu. Gue tadi sempet lihat-lihat di Google tentang Prenjon itu apa sih gitu. Pren artinya itu teman dan zone itu adalah artinya zona gitu. Artinya zona teman. Tapi ya kalau orang-orang yang di Indonesia yang mengartikan Prenjon itu adalah orang-orang yang terjebak di zona pertemanan. Dalam artian Prenjon itu gak salah sih. Cuman yang salahnya itu ketika ada seseorang yang mencintai seseorang dan ingin hubungannya lebih, tapi dia itu terjebak di zona pertemanan tersebut. Untuk mengatakan cintanya dia itu takut salah gitu. Ataupun ketika dia ingin menyatakan perasaannya, dia itu takut pasangannya itu ataupun temannya itu gak suka sama dia dan sehingga rusak semuanya. Ya mungkin di malam ini gue bakal kupas juga kisah menarik tentang Prenjon. Temen gue namanya Anggi, ya yang stay Jawa Tengah. Kebetulan dia itu dulunya punya pacarnya anak Bogor. Dan ya mereka pun LDRan lah, tapi ketemuan juga jadiannya itu ketika di Jawa Tengah pacarnya gitu. Dan di Bogor sedang merantau. Namanya lupa lagi ya pacarnya itu siapa ya. Mungkin gak usah disebutin lah, pokoknya sama pacarnya. Dan setelah itu ketika dia pacarnya menghilang, Anggi ini suka menanyakan kepada temannya gitu, kalau pacarnya gak ada kabar lah, 1 detik lah, cewek mah gitu kan. Mana ada cewek yang nyariin kita gitu ya. Biasanya cowok yang nyariin cewek ya. Gak bercanda. Intinya Anggi ini kalau nanyain pacarnya itu ke temannya ketika pacarnya itu gak ada kabar ataupun apalah gitu ya. Nah kebetulan ketika itu Anggi dan pacarnya selesai. Dan tapi hubungan pertemanan Anggi sama pacarnya teman pacarnya Anggi tetap berlanjut gitu. Sampai akhirnya sekian bulan mereka jalanin, ternyata Anggi ini memiliki rasa. Tahu guys, sebuah rasa gitu. Entah rasa nyaman ataupun rasa sayang, entahlah. Pokoknya ingin hubungan ini bukan hanya sebatas pertemanan gitu ya. Ingin juga lebih daripada pertemanan. Wow, keren. Wow, ternyata yang Gipon dia tidak takut gitu untuk menyatakan perasaannya. Dia juga pernah mengungkapkan perasaannya pakai kode-kode, kan cewek mah suka kode-kodean gitu ya. Kode-kode, sebenarnya aku tuh anu sama kamu. Aku tuh pengen anu sama kamu, itu kan cewek gitu. Ya Anggi pun pernah menyatakan langsung dan kodenya gak mampu, dan Anggi pun menyatakannya langsung, tapi cowoknya tersebut menganggapnya itu adalah permainan ataupun cuman bercanda doang gitu. Dan seiring berjalannya waktu, Anggi pun merasa sedih bahwa perasaannya itu dianggap bercanda doang gitu, karena si cowoknya gak memiliki perasaan sama Anggi tersebut. Anggi cewek ya, bukan cowok kan, ingat ya. Nah seiring berjalannya waktu juga ternyata si cowoknya itu bilang sama Anggi, curhat gitu kan. Kalau namanya teman biasanya curhat-curhatan gitu. Gi, gue mau ngomong sama sesuatu nih sama kamu. Tadi gue jadian sama dia. Ternyata cowoknya jadian. Dan Anggi pun mencoba untuk menegarkan dirinya, mencoba untuk menanyakan jadian sama siapa nih katanya. Dan cowoknya menjawab jadian sama Ain gitu ya. Maaf, kodenya disembunyikan namanya gitu, sama dia. Dan dia pun merasa kecewa, tapi dia itu mencoba untuk menjadi seorang teman gitu. Dengan sabar dan tegar dirinya itu biasa aja menjawabnya gitu. Kok bisa jadian sih? Gimana ceritanya nih? Kok bisa jadian kayak gitu kan? Dan ya akhirnya
si cowoknya itu menjawab bahwa dia itu mulainya bercanda-bercanda doang, tapi sampai akhirnya itu jadian gitu. Ya kayak gitu sih, sampai akhirnya jadian gitu. Dan Anggi pun merasa sedih banget, hancur rasanya karena perasaannya itu tidak berbalaskan. Dan ya kalau sebagai teman hanya mampu bisa mendoakan walaupun hati kecewa gitu. Anjay, kecewa gitu. Bercanda. Jadi intinya untuk friendzone ini ya, ketika kita terjebak di zona pertemanan, bagaimana seorang teman itu bisa mengetahui perasaan kita kalau kita itu menyukai dia sedangkan kita tidak mengungkapkan. Simpel aja untuk kalian semua, jangan takut untuk menyatakan gitu. Bisa jadi kalian itu disatukan dengan menyatakan gitu. Karena belum tentu kalian diam bakal bersatu, gak mungkin gitu. Tapi nyatakanlah gitu. Walaupun kalian hanya takut kehilangan dia karena dia gak suka sama kalian, tapi setidaknya kalian itu ada usaha agar kalian tidak terjebak di zona pertemanan tersebut. Makanya jangan sampai ketika kita merasa sayang sama teman kita itu hanya diam-diaman karena takut merusak semuanya, karena takut merubah pertemanan ini, bahkan bisa jadi dia pergi gitu karena kita melakukan hal bodoh gitu. Jangan sampai kayak gitu, nyatakanlah gitu. Dan kemungkinan juga ada dua hal, kalian ditolak, kalian disatukan gitu. Ya kalau ditolak ya jangan khawatir gitu, bilang aja prank ini, maaf ya ini hanya cuman prank gitu. Kalau diterima ya udah lanjutin aja gitu hubungannya. Itu trik-trik buaya gitu ketika nembak cewek. Tapi kalau ceweknya nolak, dia itu selalu bilang maaf ya ini prank gitu. Kalau diterima ya dia jujur dan seneng banget gitu. Itu trik aku, coba deh. Oke, intinya untuk kalian semua yang mengalami zona pertemanan, nyatakanlah walaupun kalian itu takut kehilangannya gitu. Karena dengan menyatakanlah, seseorang itu bisa mengetahui perasaan kita sama dia. Jangan sampai kalian pendam sendirian, karena yang terluka pun kalian sendiri gitu, dan dia pun tidak akan merasakan perasaan kalian. So, friendzone itu emang ada sih, terjebak di zona pertemanan itu ada. Tapi jangan sampai kalian itu takut untuk menyatakan perasaan kalian sama teman kalian. Oke? Terima kasih, ini adalah podcast gua yang kedua tentang friendzone, dan menarik juga tentang kisah Anggi ya, yang bisa bisa punya perasaan sama teman mantan pacarnya gitu. Ya terima kasih ya, selamat malam dan sampai jumpa, see you di podcast yang ketiga itu. Bye bye.